Hai, sebelum ke ceritanya, klik like, subscribe, dan komen ya. Jangan lupa bagikan juga di sosial media kamu dan aktifkan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update terbaru dari channel ini. 7 hadiah dari cowok berkepala anjing Sadi ya. Kau sudah cukup lama bicara, kakak tersayang. Saat kau mengoceh, semua orang membayangkan aku membeku di ambang pintu apartemen kakek dan nenek, berteriak aha. Dan, fakta bahwa kau serta Walt langsung pergi ke London, mengira aku perlu diselamatkan dasar laki-laki. Ya, baiklah. Aku memang perlu bantuan. Namun, bukan itu intinya. Kembali ke ceritaku, aku baru saja mendengar ada suara mendesis dari lantai atas. Selamat datang kembali di rumah, Sadie Kane. Tentu saja, aku tahu ini buruk. Kedua tanganku kesemutan seolah aku baru saja memasukkan jemari ke stop kontak. Aku berusaha memanggil tongkat sihir dan tongkatku, tetapi seperti yang mungkin telah kusinggung sebelumnya, aku payah dalam mengambil barang-barang dari Duat dalam waktu singkat. Aku mengutuk diri karena datang tanpa persiapan tetapi sungguh, aku tidak mungkin mengenakan piyama linen dan membawa-bawa tas sihir untuk jalan-jalan malam hari di kota bersama teman-temanku, kan? Aku mempertimbangkan untuk lari, tetapi kakek dan nenek mungkin berada dalam bahaya. Aku tak bisa pergi tanpa memastikan mereka baik-baik saja. Tangga berderak. Di bagian puncaknya, keliman sehelai gaun berwarna hitam muncul, bersama dua kaki bersandal yang tidak seperti kaki manusia. Jari-jari kakinya berbonggol-bonggol dan berbulu unggas, dengan kuku yang sangat panjang seperti cakar burung. Saat perempuan itu turun dan terlihat seutuhnya, aku mengeluarkan suara mengerang yang sangat tidak sopan. Dia terlihat seperti berusia 100 tahun, bungkuk dan kurus kering. Wajahnya, cuping telinganya, dan lehernya digantungi lipatan-lipatan kulit merah muda yang keriput, seolah dia meleleh di bawah lampu ultraviolet. Hidungnya berbentuk paruh yang menggantung. Kedua matanya berkilat-kilat di dalam rongganya yang amat cekung, dan dia nyaris botak, hanya ada beberapa berkas rambut hitam berminyak seperti rumput liar yang tumbuh di kulit kepalanya yang tidak rata. Namun, pakaiannya benar-benar mewah. Warnanya hitam pekat, halus, dan berukuran besar seperti mantel bulu yang terlalu besar 6 ukuran. Saat dia melangkah ke arahku, bahan gaun itu bergerak, dan kusadari bahwa itu bukan bulu binatang biasa. Gaun itu terbuat dari bulu burung berwarna hitam. Kedua tangannya menyembul dari lengan bajunya, jari-jarinya yang seperti cakar memberi isyarat agar aku maju. Senyumnya menampakkan gigi-gigi yang seperti pecahan kaca. Sudahkah aku menyebutkan tentang baunya? Bukan sekadar bau orang tua, melainkan bau orang tua yang sudah mati. Aku telah menunggumu, kata wanita tua itu. Untunglah aku sangat sabar. Aku menggapai-gapai udara untuk mengambil tongkatku. Tentu saja, aku tidak berhasil. Tanpa isis di dalam kepalaku, aku tidak bisa begitu saja mengucapkan kata-kata berkekuatan lagi. Aku harus mengambil peralatanku. Satu-satunya kesempatanku adalah mengulur waktu dan berharap aku bisa cukup berkonsentrasi supaya bisa mengakses Duat. Siapa kau? Tanyaku. Di mana kakek nenekku? Wanita tua itu mencapai dasar tangga. Dari jarak 2 meter, gaun bulu burungnya tampak dihiasi serpihan-serpihan. Astaga, apakah itu serpihan daging? Tidakkah kau mengenaliku, sayang? Sosoknya berkedip-kedip. Gaunnya berubah menjadi daster bunga-bunga. Sandalnya menjadi selop hijau berbulu halus. Rambutnya ikal kelabu, matanya biru muda, dan ekspresinya seperti seekor kelinci yang kaget. Wajah nenek. Sade? Suaranya terdengar lemah dan bingung. Nenek! Sosoknya berubah kembali menjadi wanita tua berbaju hitam, wajah lelehnya yang mengerikan menyeringai jahat. Ya, sayang. Bagaimanapun, dalam keluargamu mengalir darah Fir'aun, tubuh perantara yang sempurna untuk dewa-dewi. Tapi, jangan membuatku memaksakan diri.
Jantung nenekmu sudah tidak seperti dulu lagi. Seluruh tubuhku mulai gemetar. Aku sudah pernah melihat peristiwa kerasukan sebelumnya, dan selalu menakutkan. Namun, ini gagasan bahwa seorang wanita tua Mesir mengambil alih tubuh nenekku yang malang ini mengerikan. Jika dalam tubuhku mengalir darah Fir'aun, maka darah itu pelan-pelan berubah menjadi es. Jangan ganggu dia. Aku berniat untuk berteriak, tetapi aku takut suaraku lebih menyerupai pekikan ketakutan. Keluarlah dari tubuhnya. Wanita tua itu terkekeh. Oh, aku tidak bisa melakukan itu. Begini, Sadiqin, sebagian dari kami meragukan kekuatanmu. Sebagian dari siapa para dewa? Wajahnya beriak, sekejap berubah menjadi kepala seekor burung yang mengerikan, botak dan merah muda bersisik dengan paruh panjang dan tajam. Kemudian, dia berubah kembali menjadi wanita tua yang menyeringai. Aku sungguh-sungguh berharap dia menetapkan pilihan. Aku tidak keberatan dengan yang kuat, Sadiqin. Pada masa lalu, aku bahkan melindungi Fir'aun kalau dia membuktikan dirinya pantas untuk itu. Tapi, yang lemah, begitu mereka berada di bawah bayangan sayapku, aku tak pernah melepaskan mereka. Aku menunggu mereka mati. Aku menunggu untuk memakan mereka. Dan, menurutku, sayangku, kau akan menjadi makananku yang berikutnya. Aku menempelkan punggung ke pintu. Aku tahu siapa kau, dustaku. Dengan panik, aku memeriksa daftar dewa-dewi Mesir dalam benakku, berusaha menempatkan wanita tua itu. Aku masih belum sebaik Charter dalam mengingat nama-nama aneh itu, bukan, Charter. Itu bukan pujian. Itu hanya berarti kau lebih aneh dariku. Namun, setelah berminggu-minggu mengajar murid-murid kami, aku mengalami kemajuan. Nama mengandung kekuatan. Jika aku bisa mengetahui nama musuhku, itu langkah pertama yang bagus untuk mengalahkannya. Burung hitam menyeramkan. Burung yang makan bangkai. Tanpa kusangka-sangka, aku benar-benar mengingat sesuatu. Kau Dewi Burung Bangkai, aku berkata dengan penuh kemenangan, Nekbut, kan? Si wanita tua menggeram. Nehbet! Baiklah, sudah mendekati. Tapi, seharusnya kau ini Dewi yang baik. Aku memprotes. Si Dewi membentangkan kedua lengannya. Kedua lengan itu berubah menjadi sayap bulu-bulu hitam kusut yang dipenuhi dengungan lalat dan mengeluarkan aroma kematian. Burung bangkai itu sangat baik, Sadiqin. Kami menyingkirkan mereka yang sakit-sakitan dan lemah. Kami mengitari mereka hingga mereka mati, kemudian memakan bangkai mereka, membersihkan dunia ini dari bau busuk mereka. Di lain pihak, kau hendak membawa kembali Ra, bangkai dewa matahari yang tua dan kisut itu. Kau akan menempatkan seorang Fir'aun lemah di atas tahta para dewa. Itu bertentangan dengan kehendak alam. Hanya yang kuat yang semestinya hidup. Yang mati seharusnya menjadi santapan. Napasnya berbau seperti bangkai hewan yang mati tertabrak. Sungguh makhluk yang memuakan, burung bangkai itu, tidak diragukan lagi burung yang paling menjijikkan. Kurasa mereka memang memenuhi tujuan mereka, tetapi haruskah mereka begitu berminyak dan buruk rupa? Tidak bisakah kelinci-kelinci imut berbulu lembut saja yang membersihkan bangkai hewan yang ditabrak? Baik, ujarku. Pertama-tama, keluarlah dari tubuh nenekku. Lalu, kalau kau burung bangkai yang baik, akan kubelikan penyegar napas aroma min. Ini pasti topik yang menyakitkan bagi Nehbet. Dia menyerangku. Aku menghindar ke samping, berusaha memanjat sofa dan membuatnya terjungkir dalam prosesnya. Nehbet menyapu koleksi keramik nenek dari bufet. Kau akan mati, Sadiqin. Serunya. Aku akan mematuki tulang belulangmu hingga bersih. Kemudian, dewa-dewi yang lain akan melihat bahwa kau tidak pantas diperhatikan. Aku menunggu serangan lain, tetapi dia hanya memandangiku dengan marah dari balik sofa.
Kusadari bahwa burung bangkai biasanya tidak membunuh. Mereka menunggu mangsanya mati. Sayap Nehbet memenuhi ruangan. Bayangannya menimpaku, menyelimutiku dalam kegelapan. Aku mulai merasa terperangkap, tidak berdaya, seperti seekor hewan kecil yang sakit-sakitan. Jika aku belum pernah menguji tekadku melawan dewa-dewi sebelumnya, aku mungkin tidak akan mengenali hal ini sebagai sihir desakan tanpa henti di sudut benakku, mendorongku untuk menyerah dalam keputusasaan. Namun, aku sudah berhadapan dengan banyak dewa mengerikan dari dunia bawah tanah. Aku bisa menangani seekor burung tua berminyak. Usaha yang bagus, ujarku, tapi aku tidak akan memeringkan diri lalu mati. Mata Nehbet berkilat-kilat. Barangkali perlu waktu beberapa saat, sayang, tapi seperti yang telah kukatakan kepadamu, aku ini sabar. Kalau kau tidak mau menyerah, teman-teman manusiamu akan datang tidak lama lagi. Siapa nama mereka Liz dan Emma? Jangan libatkan mereka dalam hal ini. Mereka akan menjadi hidangan pembuka yang enak. Dan, kau bahkan belum menyapa kakekmu tersayang. Darah menderu di telingaku. Di mana dia? Desakku. Nehbet melirik ke arah langit-langit. Oh, dia akan bergabung tidak lama lagi. Kami burung bangkai senang mengikuti predator besar kemana-mana, kau tahu, dan menunggunya melakukan pembunuhan. Dari lantai atas kudengar suara dentaman sayup-sayup seolah sebuah perabot berukuran besar dilemparkan keluar dari jendela. Kakak berteriak, tidak! Tidak, Kak! Kemudian suaranya berubah menjadi raungan seekor hewan liar. Tidak, Sisa keberanian terakhirku meleleh ke dalam kambet bootsku. Apa ya, kata Nehbet. Babi sudah bangun. Bobby? Kalian punya dewa bernama Bobby? Beabi, si dewi burung bangkai menggeram. Kau benar-benar dungu, ya, sayang? Plaster langit-langit retak akibat beban langkah-langkah kaki yang berat. Sesuatu tengah berjalan dengan langkah berat menuju tangga. Babi akan membereskanmu, Nehbet berjanji. Dan, nanti akan banyak sisa untukku. Selamat tinggal, ujarku, dan aku memelesat menuju pintu. Nehbet tidak berusaha menghentikanku. Perburuan! Bagus sekali! Aku berhasil menyeberang jalan ketika pintu depan kami meledak. Saat menengok ke belakang, aku melihat sesuatu muncul dari puing-puing dan debu sosok gelap berbulu yang jauh terlalu besar untuk menjadi kakekku. Aku tidak menunggu agar bisa melihat lebih jelas. Aku bergegas membelok di sudut South Colonnade dan menabrak Liz dan Emma dengan keras. Sadih! Pekik Liz, menjatuhkan sebuah kado ulang tahun. Ada apa? Tidak ada waktu. Sahutku. Ayo! Senang bertemu denganmu juga, gerutu Emma. Dari mana kau lari terbirit-birit makhluk di belakangku menggerung, cukup dekat sekarang. Ku jelaskan nanti, ujarku. Kecuali kalian ingin dirobek-robek oleh dewa bernama Bobby, ikuti aku. Saat kuingat lagi kejadian itu, aku menyadari betapa payah ulang tahun yang kudapat, tetapi saat itu aku terlalu panik untuk mengasihani diri dengan sepantasnya. Kami lari menyusuri South Colonnade, raungan di belakang kami nyaris teredam oleh keluhan Liz dan Emma. Sadih! Seru Emma. Apa ini salah satu leluconmu? Dia sudah sedikit bertambah tinggi, tetapi masih tampak tidak jauh berbeda, dengan kacamatanya yang berkilat-kilat dan kebesaran serta rambut pendek tegak. Dia mengenakan rok mini kulit berwarna hitam, jumper halus berwarna merah muda, dan sepatu tebal menggelikan yang membuatnya tidak terlalu bisa berjalan, apalagi berlari. Siapa penyanyi rock and roll flamboyan tahun 70-an Elton John? Jika dia punya anak keturunan India, dia mungkin terlihat seperti Emma. Ini bukan lelucon, kataku meyakinkan. Demi Tuhan, lepas sepatumu itu. Emma terperangah. Kau tahu berapa harga sepatu ini? Sungguh, Sadie,
Liz menimpali, "Kemana kau mau menyeret kami?" Pakaian Liz lebih masuk akal, jeans dan sepatu kets, atasan berwarna putih, dan jaket denim, tetapi dia dan Emma terlihat sama-sama kehabisan napas. Karena terkepit di bawah lengannya, kado ulang tahunku menjadi sedikit penyok. Liz berambut merah dengan wajah berbintik-bintik, dan ketika dia malu atau terlalu lelah, wajahnya yang pucat menjadi sangat merah, bintik-bintiknya menghilang. Dalam situasi normal, Emma dan aku tentu menggodanya soal itu, tetapi tidak hari ini. Di belakang kami, makhluk itu meraung lagi. Aku menengok ke belakang, tindakan yang salah. Aku terhuyung berhenti, dan teman-temanku menabrakku. Selama sedetik, aku sempat berpikir, ya Tuhan, itu Hufu. Namun, Hufu tidak berukuran sebesar beruang grizzly. Dia tidak memiliki bulu perak berkilauan, taring seperti belati pendek, atau sorot haus darah di matanya. Babun yang tengah merusak Canary Wharf itu terlihat seperti akan memakan apa saja, bukan hanya makanan yang diakhiri dengan huruf O, dan tidak akan kesulitan merobek tubuhku bagian demi bagian. Satu-satunya kabar baik, kesibukan di jalan telah mengalihkan perhatiannya untuk sementara. Para pengemudi mobil membanting setir untuk menghindari makhluk itu. Para pejalan kaki menjerit dan berlarian. Si babun mulai menjungkir balikan taksi-taksi, memecahkan etalase-etalase toko, dan menimbulkan kekacauan luas. Saat dia semakin mendekati kami, aku melihat secarik kain berwarna merah tergantung di lengan kirinya sisa kardigan favorit kakek. Sementara di dahinya menempel kacamata kakek. Baru pada saat itulah keterkejutan menghantamku sepenuhnya. Makhluk itu adalah kakekku, yang tak pernah menggunakan sihir, tak pernah melakukan apa-apa yang mengganggu dewa-dewi Mesir. Ada saat-saat ketika aku tidak menyukai kakek nenekku, terutama ketika mereka mengatakan hal-hal jelek mengenai ayahku, atau mengabaikan charter, atau ketika dia membiarkan Amos membawaku pergi Natal silam tanpa perlawanan. Namun, tetap saja mereka telah membesarkanku selama 6 tahun. Kakek kerap menaruhku di pangkuannya dan membacakan buku-buku cerita Enid Blytonnya yang sudah usang ketika aku masih kecil. Sudah tidak terhitung berapa kali dia mengawasiku bermain di taman dan mengajakku ke kebun binatang. Dia membelikanku permen meskipun nenek tidak memperbolehkan. Dia mungkin pemarah, tetapi dia adalah pensiunan tua yang boleh dibilang tidak berbahaya. Dia jelas tidak layak dirasuki seperti ini. Babun itu merenggut pintu sebuah bar dan mengendus-endus masuk. Para pelanggan yang panik memecahkan sebuah jendela dan berlari menyusuri jalanan, masih memegang gelas minuman mereka. Seorang polisi berlari ke arah keributan itu, melihat si babun, kemudian berbalik dan lari ke arah yang berlawanan, sambil berteriak-teriak ke radionya untuk meminta bala bantuan. Ketika berhadapan dengan peristiwa magis, mata manusia cenderung melakukan hubungan pendek, hanya mengirimkan gambar-gambar yang dapat dipahami ke otak mereka. Aku tak tahu apa yang menurut orang-orang ini sedang mereka lihat, mungkin seekor hewan kebun binatang yang melarikan diri atau teroris bersenjata yang sedang marah, tetapi mereka tahu mereka harus lari menyelamatkan diri. Aku bertanya-tanya apa yang nanti akan muncul di kamera keamanan London mengenai adegan ini. Sadie, Liz berkata dengan suara teramat lirih, "Apa itu?" "Babi," jawabku. "Dewa babun keparat. Dia mengambil alih tubuh kakekku. Dan, dia ingin membunuh kita." "Permisi," kata Emma. "Apa kau baru saja mengatakan bahwa Dewa Babun ingin membunuh kita?" Babun itu meraung, mengerjap-ngerjapkan mata dan memicing seolah lupa apa yang hendak dia lakukan. Mungkin ia mewarisi kelinglungan kakek dan penglihatan kakek yang buruk. Mungkin ia tidak menyadari kacamatanya berada di atas kepalanya. Ia mengendus-endus tanah, kemudian meraung frustrasi dan memecahkan etalase sebuah toko roti. Aku nyaris yakin kami mendapat sedikit keberuntungan. Barangkali kami bisa menyelinap pergi. Kemudian, sebuah sosok hitam melayang di atas kepala, membentangkan kedua sayap hitamnya dan memekik, "Di sini! Di sini!"
Bagus sekali. Babun itu punya bantuan udara. Dua dewa, sebenarnya, aku memberitahu teman-temanku. Sekarang, kalau tidak ada pertanyaan lagi lari. Kali ini, Liz dan Emma tak perlu dorongan lagi. Emma menendang sepatunya hingga terlepas, Liz membuang kado untukku sayang sekali dan kami berpacu menyusuri jalan. Kami berzigzag melewati ganggang, merapat ke tembok untuk menyembunyikan diri setiap kali si Dewi burung bangkai menukik di atas kepala. Kudengar babi meraung terus di belakang kami, membuat berantakan malam banyak orang dan menghancurkan daerah sekitar situ, tetapi dia sepertinya kehilangan bau kami untuk sementara. Kami berhenti sebentar di pertigaan jalan sementara aku menimbang-nimbang harus berlari ke arah mana. Di depan kami, ada sebuah gereja kecil, jenis bangunan kuno yang kerap kita temukan di London. Bangunan itu terbuat dari batu abad pertengahan nan suram yang terjepit di antara Cafe Nero dan toko bahan kimia dengan papan neon yang menawarkan 3 produk rambut pilihan seharga 1 pound. Gereja itu memiliki lahan permakaman kecil yang dikelilingi pagar berkarat, tetapi aku tidak akan terlalu memperhatikannya jika sebuah suara di dalam lahan itu tidak berbisik, "Sadie." Sungguh ajaib, jantungku tidak melompat keluar. Aku berbalik dan mendapati diriku berhadapan muka dengan Anubis. Dia sedang berada dalam wujud manusianya sebagai seorang remaja laki-laki yang berambut gelap berombak dan mata coklat hangat. Dia mengenakan kaos band Dead Weather dan jeans hitam yang sangat cocok untuknya. Liz dan Emma tidak terlalu mampu bersikap tenang di sekitar cowok cakep. Sebenarnya, otak mereka bisa dibilang berhenti berfungsi. Liz terkesiap sambil mengucapkan kata-kata dalam ejaan per satu suku kata yang terdengar seperti suara napas orang yang hendak melahirkan. "Oh, ahai si apa?" Emma kehilangan kendali atas kakinya dan menabrakku. Aku melemparkan tatapan tajam kepada mereka berdua, lalu menoleh ke arah Anubis. "Sudah waktunya ada orang baik yang muncul," keluhku. "Ada babun dan burung bangkai yang mencoba membunuh kami. Tolong, maukah kau mengurus mereka?" Anubis mengerutkan bibir, dan aku punya firasat dia tidak datang untuk membawa kabar baik buatku. "Masuklah ke wilayah kekuasaanku," katanya, sambil membuka gerbang permakaman. "Kita perlu bicara, dan kita tidak punya banyak waktu." Emma menubrukku lagi. "NG, wilayah kekuasaanmu?" Liz menelan ludah. SSST, kataku kepada mereka, berusaha tetap tenang, seolah aku sudah biasa menemui cowok keren di permakaman setiap hari. Aku melirik ke jalan dan tidak melihat ada tanda-tanda keberadaan babi atau Nehbet, tetapi aku masih bisa mendengar mereka dewa babun itu menggerung, sementara si Dewi burung bangkai memekik-mekik dengan suara nenekku, "Jika nenek habis makan kerikil dan menenggak steroid, ke arah sini. Ke arah sini. Tunggu di sini," kataku kepada teman-temanku, dan melangkah memasuki gerbang. Seketika itu juga, udara berubah menjadi lebih dingin. Kabut naik dari tanah basah. Batu-batu nisan berpendar, dan segala sesuatu di luar pagar menjadi sedikit kabur. Anubis tentu saja membuatku merasa kehilangan keseimbangan dalam banyak hal, tetapi aku mengenali efek ini. Kami meluncur memasuki duat merasakan permakaman itu dalam 2 level sekaligus, dunia Anubis dan duniaku. Dia memanduku ke sebuah sarkofagus yang sudah mulai hancur dan membungkuk ke arah makam tersebut dengan takzim. "Beatrice, apakah kau keberatan kalau kami duduk?" Tidak terjadi apa-apa. Tulisan yang terpahat di sarkofagus itu sudah memudar berabad-abad silam, tetapi kuduga ini adalah tempat peristirahatan terakhir si Beatrice. "Terima kasih." Anubis mempersilahkanku duduk. Dia tidak berkeberatan. Apa yang terjadi kalau dia keberatan? Aku duduk dengan sedikit khawatir. "Nome ke-18, kata Anubis. "Maaf. Kesanalah kau harus pergi." Flatmanshikov menyimpan bagian kedua kitab Radilaci teratas mejanya, di markas besarnya di St. Petersburg. "Itu jebakan, tentu saja. Dia memang berharap bisa memancingmu. Tapi,
Kalau kau menginginkan gulungan itu, kau tidak punya pilihan lain. Kau harus pergi malam ini, sebelum dia punya waktu untuk semakin memperkuat pertahanannya. Dan, Sadie, kalau dewa-dewi lain tahu aku mengatakan semua ini kepadamu, aku akan terjerumus dalam masalah besar. Aku memandanginya. Kadang-kadang, dia bertingkah sangat mirip remaja sehingga sulit mempercayai bahwa dia sudah berusia ribuan tahun. Kurasa itu gara-gara menjalani hidup terkungkung di tanah orang mati, tidak terpengaruh oleh pergerakan waktu. Anak ini benar-benar perlu lebih sering keluar. Kau khawatir terjerumus dalam masalah? Tanyaku. Anubis, bukannya aku tak tahu terima kasih, tapi saat ini aku menghadapi masalah yang lebih besar. Dua dewa merasuki kakek nenekku. Kalau kau ingin membantu Sadie, aku tidak bisa ikut campur. Dia mengangkat kedua tangan dengan frustrasi. Sudah kubilang saat kita pertama kali bertemu, ini bukan tubuhku yang sebenarnya. Sayang, gumamku. Apa? Tidak apa-apa. Teruskan. Aku bisa mewujud di tempat-tempat kematian, seperti pekarangan gereja ini, tapi tidak banyak yang bisa kuperbuat di luar wilayah kekuasaanku. Nah, kalau kau sudah mati dan ingin upacara pemakaman yang bagus, aku bisa membantu, tapi oke, terima kasih. Di suatu tempat dekat situ, si Dewa Babun meraung. Kaca-kaca pecah, dan batu-batu bata hancur. Teman-temanku memanggilku, tetapi suara mereka terdengar lain dan sayup-sayup, seolah aku mendengar mereka dari bawah permukaan air. Kalau aku pergi tanpa teman-temanku, aku berkata kepada Anubis, apakah dewa-dewi itu akan membiarkan mereka? Anubis menggeleng. Nehbet memangsa mereka yang lemah. Dia tahu bahwa melukai teman-temanmu akan melemahkanmu. Itu sebabnya dia mengincar kakek nenekmu. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan mengalahkannya. Sementara mengenai babi, dia merepresentasikan sifat-sifat terkelam kalian para primata, nafsu membunuh, kekuatan tidak terkendali kami para primata? Ujarku. Maaf, apa kau baru saja menyebutku babun? Anubis mengamatiku dengan semacam ekspresi heran dan kebingungan. Aku lupa betapa menjengkelkannya kau. Intinya adalah, dia akan membunuhmu hanya karena dia suka membunuh. Dan, kau tidak bisa membantuku. Dia melemparkan tatapan menyesal dengan kedua mata coklat yang indah itu. Aku sudah memberitahumu mengenai St. Petersburg. Ya Tuhan, dia ganteng, tetapi sangat menyebalkan. Ya sudah, kalau begitu, dewa hal-hal yang tidak berguna, ujarku. Ada hal lain lagi sebelum aku terbunuh? Dia mengulurkan tangannya. Sejenis belati aneh muncul dalam genggamannya. Belati itu berbentuk seperti pisau cukur Sweeney Todd, panjang, melengkung, dan amat sangat tajam di satu sisi, terbuat dari logam hitam. Ambillah ini, kata Anubis. Ini akan membantu. Apa kau sudah lihat ukuran babun itu? Apa aku harus mencukur rambutnya? Ini bukan untuk melawan babi atau Nehbet, katanya, tapi kau akan membutuhkannya sebentar lagi untuk sesuatu yang lebih penting. Ini pisau netjeri, terbuat dari besi meteor. Ini digunakan untuk sebuah upacara yang pernah kuceritakan kepadamu, upacara pembukaan mulut. Ya, baiklah. Kalau aku selamat malam ini, aku pasti akan mengambil pisau cukur ini dan membuka mulut seseorang. Terima kasih banyak. Lis menjerit, Sadie. Dari balik kabut tanah permakaman, aku melihat babi tinggal beberapa blok lagi, berjalan dengan langkah-langkah berat menuju gereja. Dia sudah menemukan kami. Naiklah kereta bawah tanah, Anubis memberi saran, seraya menarikku berdiri. Ada stasiun setengah blok ke selatan. Mereka tidak akan bisa melacak kalian dengan baik di bawah tanah. Air yang mengalir juga bisa dipakai untuk kabur. Makhluk-makhluk buat menjadi lemah saat menyeberangi sungai. Kalau kau harus bertempur melawan mereka,
cari jembatan yang melintasi sungai Thames. Oh, dan aku sudah memberitahu sopirmu untuk menjemputmu. Sopirku? Ya. Dia berencana menjemputmu besok, tapi sebuah box surat Royal Mail berwarna merah melayang di udara dan menghantam bangunan sebelah. Teman-temanku berteriak kepadaku supaya bergegas. Pergilah, kata Anubis. Maaf, aku tak bisa berbuat lebih banyak. Tapi, selamat ulang tahun, Sadie. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengecup bibirku. Kemudian, dia larut dalam kabut dan menghilang. Tanah permakaman itu menjadi normal lagi, bagian dari dunia biasa yang tidak berkilauan. Aku seharusnya sangat marah kepada Anubis. Menciumku tanpa permisi berani-beraninya. Namun, aku hanya berdiri, tak bisa bergerak, memandangi sarkofagus Beatrice yang mulai hancur sampai Emma memekik, "Sadie, ayo!" Teman-temanku mencengkeram kedua lenganku, dan aku pun ingat cara berlari. Kami berlari menuju stasiun kereta bawah tanah Canary Wharf. Si babun meraung dan menghancurkan kendaraan-kendaraan yang melintas di belakang kami. Di atas kepala kami, Nehbet memekik, "Di sana! Bunuh mereka!" "Siapa cowok tadi?" desak Emma saat kami memasuki stasiun. "Ya Tuhan, dia keren sekali. Seorang dewa," gumamku. Kuselipkan pisau cukur hitam itu ke sakuku dan menuruni eskalator. Bibirku masih terasa geli akibat ciuman pertamaku. Dan, jika aku menyenandungkan lagu Happy Birthday serta tersenyum tolol saat lari menyelamatkan diri, ya, itu bukan urusan siapa-siapa, bukan. 8. Keterlambatan parah di stasiun Waterloo. Kami minta maaf soal babun raksasanya. Sadie, jaringan kereta bawah tanah London memiliki akustik yang indah. Bunyi-bunyian menggema di sepanjang terowongan. Jadi, saat kami turun, aku bisa mendengar suara kereta memelesat, musisi bermain untuk mendapatkan uang receh, dan tentu saja raungan dewa babun pembunuh yang haus darah saat meremukan pintu putar di belakang kami. Dengan segala ancaman terorisme dan keamanan yang ditingkatkan, kita mungkin mengharapkan ada beberapa polisi bersiaga, tetapi sayangnya bukan pada saat seperti ini, bukan di stasiun yang relatif kecil ini. Sirene meraung dari jalanan di atas, tetapi kami pasti sudah lama mati atau lenyap pada saat bantuan tiba. Dan, jika polisi mencoba menembak babi ketika dia merasuki tubuh kakek, tidak. Kupaksakan diriku untuk tidak berpikir tentang itu. Anubis menyarankan agar kami menggunakan jalur kereta bawah tanah. Dan, jika terpaksa bertempur, aku sebaiknya mencari jembatan. Aku harus bertahan dengan rencana itu. Tidak banyak pilihan kereta di Canary Wharf. Untungnya, Jubilee Line, jalur kereta bawah tanah menuju London Tengah dan Timur, datang tepat waktu. Kami berhasil sampai ke peron, melompat naik ke gerbong terakhir saat pintu-pintu tengah menutup, dan menyuruhkan diri ke sebuah bangku. Kereta bergerak tiba-tiba memasuki terowongan yang gelap. Di belakang kami, aku tidak melihat ada tanda-tanda babi atau Nehbet yang mengejar kami. "Sadie Kane," Emma terengah-engah. "Tolong, maukah kau memberitahu kami apa yang sedang terjadi?" Teman-temanku yang malang. Aku tak pernah bermaksud menjerumuskan mereka ke dalam masalah sebesar ini, bahkan ketika kami terkunci di ruang ganti anak lelaki di sekolah. Ceritanya panjang, melibatkan taruhan 5 pound sterling, celana Dylan Quinn, dan seekor tupai. Mungkin akan kuceritakan nanti. Kaki Emma penuh goresan dan melepuh karena berlari telanjang kaki. Jumper pinknya terlihat seperti bulu anjing pudel yang hancur, dan beberapa butir berlian imitasi hilang dari kacamatanya. Wajah Liz semerah hari Valentine. Dia telah melepas jaket denimnya, sesuatu yang tak pernah dia lakukan karena dia selalu kedinginan. Atasannya yang berwarna putih dipenuhi bercak-bercak keringat. Kedua lengannya bebintik-bintik sangat banyak, sampai mengingatkanku kepada kulit konstelasi Nut, si Dewi Langit. Di antara mereka berdua, Emma yang terlihat lebih jengkel. Dia menunggu penjelasanku.
Lis tampak ketakutan, mulutnya bergerak-gerak seperti ingin bicara, tetapi sepertinya dia kehilangan pita suara. Kukira dia akan berkomentar mengenai dewa-dewa haus darah yang mengejar kami, tetapi ketika akhirnya bisa bersuara, dia berkata, "Cowok itu menciummu." Serahkan kepada Lis soal membuat prioritas yang benar. Akan kujelaskan nanti, janjiku. Aku tahu aku teman yang buruk karena menyeret kalian berdua ke dalam masalah ini. Tapi, tolong, beri aku waktu sebentar. Aku perlu berkonsentrasi. Berkonsentrasi pada apa? Desak Emma. Hus, Emma. Omel Lis. Dia minta dibiarkan berkonsentrasi. Aku memejamkan mata, berusaha menenangkan sarafku. Itu tidak mudah, terutama dengan adanya penonton. Namun, tanpa perbekalanku, aku tak bisa membela diri. Lagi pula, kecil kemungkinan aku akan mendapat kesempatan lain untuk mengambilnya. Aku berpikir, kau bisa melakukannya, Sadie. Hanya meraih ke dimensi lain. Hanya membuat sebuah sobekan pada jaring realitas. Aku mengulurkan tangan. Tidak terjadi apa-apa. Aku mencoba lagi, dan tanganku menghilang ke dalam duat. Lis memekik. Untungnya, aku tidak kehilangan konsentrasi atau kehilangan tangan. Jari jemariku menggenggam tali tas sihirku, dan aku menariknya. Mata Emma melebar. Itu hebat sekali. Bagaimana kau melakukannya? Sebenarnya, aku juga penasaran mengenai hal yang sama. Mengingat situasinya, aku tidak percaya aku berhasil melakukannya hanya pada percobaan kedua. Itu sihir, ujarku. Teman-temanku memandangiku, takjub sekaligus ketakutan, dan besarnya masalah yang kuhadapi mendadak menghantamku. Setahun lalu, jika Lis, Emma, dan aku menaiki kereta ini, pasti itu ke Funland atau ke bioskop. Kami mungkin sedang tertawa mendengar nada dering konyol di ponsel Lis atau melihat foto-foto para gadis yang kami benci di sekolah yang diubah-ubah Emma dengan Photoshop. Hal paling berbahaya dalam hidupku dulu adalah masakan nenek dan kemarahan kakek ketika dia melihat nilai-nilaiku semester itu. Kini, kakek adalah babun raksasa. Nenek adalah burung bangkai jahat. Teman-temanku memandangiku seolah aku terjatuh dari planet lain, sesuatu yang tidak terlalu jauh dari kenyataan. Bahkan, dengan perbekalan sihir di tangan, aku sama sekali tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak lagi memiliki kekuatan penuh Isis. Jika aku mencoba melawan babi dan Nehbet, aku mungkin akan melukai kakek nenekku dan sangat mungkin menyebabkan diriku sendiri terbunuh. Namun, jika aku tidak menghentikan mereka, siapa yang akan melakukannya? Dirasuki oleh dewa akan membuat tubuh manusia perantara hancur pada akhirnya. Itu nyaris terjadi kepada Paman Amos, yang merupakan penyihir penuh dan tahu cara membela diri. Kakek dan nenek sudah tua, lemah, dan tidak tahu menahu soal sihir. Mereka tidak punya banyak waktu. Keputusasaan yang jauh lebih buruk daripada sayap si Dewi Burung Bangkai melandaku. Aku tidak menyadari bahwa aku sedang menangis sampai Lis meletakkan tangannya di atas pundakku. Sadie sayang, kami minta maaf. Hanya saja, itu agak aneh. Kau tahu, kan? Ceritakan kepada kami ada masalah apa. Biarkan kami membantu. Aku menarik napas gemetaran. Aku sangat merindukan teman-temanku. Aku selalu menganggap mereka agak aneh, tetapi mereka sekarang tampak sangat normal, menyenangkan bagian dari dunia yang bukan lagi milikku. Mereka berdua mencoba terlihat berani, tetapi aku tahu dalam hati mereka juga ketakutan. Aku sungguh berharap bisa meninggalkan mereka, menyembunyikan mereka, menjaga mereka dari mara bahaya, tetapi aku ingat yang dikatakan Nehbet, mereka akan menjadi hidangan pembuka yang enak. Anubis memperingatkanku bahwa Dewi Burung Bangkai itu akan memburu teman-temanku dan melukai mereka sekedar untuk membuatku lemah. Setidaknya,
Jika mereka bersamaku, aku bisa mencoba melindungi mereka. Aku tidak ingin menjungkir-balikan hidup mereka sebagaimana hidupku sendiri yang telah jungkir balik, tetapi aku berutang kejujuran kepada mereka. Ini akan terdengar gila, aku memperingatkan. Aku memberi mereka versi sesingkat mungkin mengapa aku meninggalkan London, bagaimana dewa-dewi Mesir lepas dan memasuki dunia ini, bagaimana aku menemukan garis keturunanku sebagai penyihir. Ku ceritakan kepada mereka mengenai pertempuran kami melawan Set, kebangkitan Apophis, dan gagasan gila kami untuk membangunkan Dewara. 2 stasiun berlalu, tetapi rasanya sungguh menyenangkan bisa menceritakan hal itu kepada teman-temanku sehingga aku lebih suka melupakan waktu. Setelah aku selesai, Liz dan Emma berpandangan, tidak diragukan lagi tengah bertanya-tanya bagaimana cara menyampaikan kepadaku dengan halus bahwa aku ini sinting. Aku tahu ini terkesan mustahil, kataku, tapi Sadie, kami percaya kepadamu, kata Emma. Aku mengerjap-ngerjapkan mata. Benarkah? Tentu saja. Wajah Liz memerah, seperti ketika dia habis naik roller coaster beberapa kali. Aku tak pernah mendengarmu bicara begitu serius mengenai apapun. Kau telah berubah. Itu cuma karena aku sekarang adalah penyihir, dan aku tidak percaya betapa bodoh kata itu terdengar. Lebih dari itu. Emma mengamati wajahku seolah aku berubah menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Kau tampak lebih tua. Lebih dewasa. Suaranya dihiasi nada sedih, dan kusadari aku dan teman-temanku semakin jauh. Seolah kami berdiri di sisi jurang yang berbeda. Dan, aku tahu dengan kepastian yang menyedihkan, jurang itu sudah terlalu lebar untuk bisa kulompati kembali. Pacarmu luar biasa, tambah Liz, barangkali untuk membuatku ceria. Dia bukan. Aku berhenti. Tidak mungkin memenangi perdebatan dengan Liz. Lagi pula, aku begitu bingung mengenai si jakal sialan Anubis itu, sampai aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kereta melambat. Aku melihat papan nama stasiun Waterloo. Oh, Tuhan, ujarku. Aku berniat turun di jembatan London. Aku perlu jembatan. Tidak bisakah kita kembali ke stasiun sebelumnya? Tanya Liz. Sebuah raungan dari terowongan di belakang kami menjawab pertanyaan itu. Saat menengok ke belakang, kulihat sosok besar dengan bulu perak berkilauan berlari melompat-lompat di sepanjang jalur kereta. Kakinya menyentuh rel ketiga, dan bunga api pun beterbangan, tetapi si dewa babun terus melaju dengan langkah berat, tidak terganggu. Saat kereta mengerem, babi mulai menyusul kami. Kita tidak mungkin kembali, kataku. Kita harus pergi ke jembatan Waterloo. Itu hampir 1 kilometer dari stasiun. Liz memprotes. Bagaimana kalau makhluk itu menangkap kita? Aku menggeledah tasku dan mengeluarkan tongkat baruku. Seketika, tongkat itu memanjang ke ukuran penuh. Ujungnya yang berukir singa menyorotkan sinar keemasan. Kalau begitu, kurasa kita harus bertempur. Haruskah aku menggambarkan stasiun Waterloo sebelum dan sesudah kami menghancurkannya? Ruang depan stasiun itu terbuka dan sangat besar. Lantai pualamnya licin mengilat, banyak sekali terdapat toko dan kios, sementara langit-langitnya yang terbuat dari kaca dan besi cukup tinggi sehingga helikopter bisa terbang berputar-putar di dalamnya dengan nyaman. Arus manusia mengalir keluar masuk, berbaur, berpisah, dan kadang-kadang bertabrakan ketika mereka bergerak menuju berbagai eskalator dan peron. Ketika aku masih kecil, bangunan stasiun itu agak menyeramkan bagiku. Aku khawatir lampu raksasa bergaya Victoria yang tergantung di langit-langit akan jatuh dan menimpaku. Suara petugas yang membacakan pengumuman terlalu nyaring. Aku lebih suka menjadi yang paling ribut di lingkunganku, terima kasih banyak. Gerombolan para penumpang harian yang tengah berdiri terpaku di bawah papan keberangkatan, menantikan kereta, mengingatkanku kepada segerombolan orang di film tentang zombie yang, tentu saja, seharusnya tidak kutonton sebagai anak kecil,
tetapi aku selalu lebih cepat dewasa daripada teman sebayaku. Bagaimanapun, teman-temanku dan aku tengah berlari kencang melewati stasiun utama, mendesak-desak orang menuju pintu keluar terdekat, ketika tangga di belakang kami meledak. Kerumunan orang berhamburan saat babi muncul dari reruntuhan. Para pebisnis berteriak, menjatuhkan koper-koper mereka dan berlari menyelamatkan diri. Liz, Emma, dan aku menempel di samping kios papercase supaya tidak terinjak-injak sekelompok wisatawan yang berteriak-teriak dalam bahasa Italia. Babi meraung. Bulunya dipenuhi debu dan jelaga akibat berlari melewati terowongan. Kardigan kakek tercabik-cabik di lengannya, tetapi yang ajaib, kacamatanya masih bertengger di kepala. Babun itu mengendus-endus udara, barangkali mencoba untuk membaui aromaku. Kemudian, sebuah bayangan gelap melintas di atas. "Kemana kau akan pergi, Sadie Kane?" Nehbet memekik. Dia melayang melintasi stasiun, menukik ke arah kerumunan orang yang sudah panik. "Apakah kau akan melawan dengan cara melarikan diri? Kau tidak pantas dihormati." Suara tenang seorang petugas pemberi pengumuman menggema di seluruh stasiun, kereta pukul 08.02 menuju Basingstoke akan tiba di peron nomor 3. Roar! Babi memukul sebuah patung perunggu seorang pria terkenal yang malang dan membuat kepala patung itu copot. Seorang polisi berlari maju sambil membawa pistol. Sebelum aku bisa berteriak kepadanya agar berhenti, dia melepaskan tembakan ke arah babi. Liz dan Emma menjerit bersama-sama. Peluru itu memantul dari bulu babi, seolah bulunya terbuat dari titanium, dan menghancurkan papan nama McDonald di dekat situ. Si petugas polisi langsung pingsan. Aku tak pernah melihat begitu banyak orang keluar dari sebuah stasiun secepat ini. Aku mempertimbangkan untuk mengikuti mereka, tetapi memutuskan bahwa hal itu terlalu berbahaya. Aku tak bisa membiarkan dewa-dewi gila ini membunuh banyak orang tidak bersalah hanya karena aku berada di antara mereka. Lagi pula, jika kami mencoba ikut menyelamatkan diri, kami hanya akan tergencet atau remuk terinjak-injak. "Sadie, lihat!" Liz menunjuk ke atas, dan Emma memekik. Nehbet melayang menuju balok langit-langit dan bertengger di sana bersama burung-burung merpati. Dia menatap marah ke arah kami dan berteriak kepada babi, "Dia di sini, sayang. Di sini." Kuharap dia tutup mulut, gumamku. "Isis bodoh telah memilihmu." Suara Nehbet melengking. "Aku akan menyantap isi perutmu." Roar! Timpal babi memberi persetujuan dengan penuh semangat. Kereta pukul 08.14 menuju Brighton tertunda, kata pemberi pengumuman. "Kami minta maaf atas ketidaknyamanan Anda. Babi telah melihat kami sekarang." Kedua matanya menyala-nyala penuh amarah purba. Aku juga melihat sedikit unsur kakek dalam ekspresinya. Cara dia mengerutkan alis dan mendongakkan dagu persis seperti kakek ketika marah kepada televisi dan meneriaki pemain rugby. Melihat ekspresi itu pada si dewa babun nyaris membuat keberanianku hilang. Aku tidak akan mati di sini. Aku tidak akan membiarkan kedua dewa memuakan itu menyakiti teman-temanku atau menghancurkan kakek nenekku. Babi bergerak lambat ke arah kami. Setelah sekarang menemukan kami, dia tidak tampak terburu-buru hendak membunuh kami. Dia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara mengaum yang dalam ke kiri dan ke kanan, seolah berseru, memanggil teman-temannya untuk makan malam. Jari jemari Emma mencengkeram lenganku. Liz merengek, "Sadie, sebagian besar orang sudah keluar sekarang. Tidak ada polisi lain yang terlihat. Mungkin mereka sudah melarikan diri, atau mungkin mereka semua tengah menuju Canary Wharf, tidak sadar bahwa masalahnya sekarang berada di sini. Kita tidak akan mati, aku berjanji kepada teman-temanku." Emma, pegang tongkatku. "Apamu? Oh, baiklah." Dia menerima tongkat itu dengan hati-hati seolah aku memberinya sebuah peluncur roket,
yang kurasa memang mungkin saja bisa dilakukan dengan mantra yang tepat. Liz, aku memberi perintah, awasi babun itu. Awasi babun, ulangnya. Agak sulit mengabaikan babun itu. Aku menggeledah tas sihirku, dengan sangat buru-buru melakukan inventarisasi. Tongkat sihir bagus untuk pertahanan, tetapi melawan dua dewa sekaligus aku perlu lebih dari itu. Anak-anak Horus, kapur ajaib ini bukan tempat untuk menggambar lingkaran perlindungan. Aku harus pergi ke jembatan. Aku perlu mengulur waktu agar bisa keluar dari stasiun ini. Sadie, Liz memperingatkan. Babi telah melompat ke atas atap toko body shop. Ia meraung, dan babun-babun yang lebih kecil mulai bermunculan dari segala penjuru memanjat di atas kepala para penumpang, berayun turun dari balok penopang, muncul dari tangga dan toko-toko. Ada puluhan babun, semuanya mengenakan kaos basket berwarna hitam dan perak. Apakah basket semacam olahraga babun internasional? Hingga hari ini, aku agak suka kepada babun. Babun-babun yang pernah kutemui sebelumnya, seperti Hufu dan teman-temannya yang ramah, adalah hewan-hewan suci Thoth, dewa ilmu pengetahuan. Mereka biasanya bijaksana dan suka membantu. Namun, kuduga pasukan babun babi termasuk jenis yang sama sekali berbeda. Mereka semua memiliki bulu berwarna merah darah, mata liar, dan taring yang pasti membuat seekor harimau gigi pedang merasa rendah diri. Mereka mulai mendekat, menggeram seraya bersiap-siap menyerang. Ku keluarkan sebalok lilin dari tasku, tidak ada waktu untuk membuat syakti. 2 jimat tiet, tanda suci Isis, itu mungkin berguna. Kemudian, aku menemukan sebuah botol kaca bersumbat yang sudah lama kulupakan. Di dalamnya, ada semacam lumpur keruh. Percobaan pertamaku membuat ramuan. Benda itu sudah berada di dasar tasku lama sekali karena aku tak pernah cukup putus asa untuk mencobanya. Ku kocok-kocok ramuan itu. Cairan itu memijarkan cahaya hijau pucat. Serpihan-serpihan sampah berputar-putar di dalamnya. Aku membuka sumbatnya. Cairan itu berbau lebih busuk daripada Nehbet. Apa itu? Tanya Liz. Menjijikan, jawabku. Gulungan animasi di blender dengan minyak, air, dan beberapa bahan rahasia. Hasilnya agak menggumpal, sayangnya. Animasi? Tanya Emma. Kau akan memanggil tokoh kartun? Itu pasti bagus sekali, aku mengakui, tapi ini lebih berbahaya. Kalau aku melakukannya dengan benar, aku bisa menyerap sihir dalam jumlah besar tanpa kehabisan tenaga. Dan, kalau kau salah melakukannya? Tanya Liz. Aku memberi mereka masing-masing sebuah jimat Isis. Pegang ini. Kalau aku bilang lari, pergilah mencari tempat pemberhentian taksi. Jangan berhenti. Sadie, Emma memprotes, apa-apaan sebelum sempat kehilangan nyali, aku menenggak ramuan itu. Di atas, Nehbet terkekeh. Menyerahlah. Kau tidak akan mampu melawan kami. Bayangan sayapnya seperti membentang di seluruh ruang terbuka stasiun itu, membuat penumpang terakhir melarikan diri dengan panik dan memandangiku penuh ketakutan. Aku tahu ini hanya mantra, tetapi meski demikian, godaan untuk menerima saja kematian kilat nyaris tidak tertahankan. Perhatian beberapa ekor babun teralihkan oleh bau makanan dan mereka menjarah McDonald's. Beberapa babun lain mengejar kondektur kereta, memukulinya dengan gulungan majalah fashion. Sayangnya, sebagian besar babun masih terfokus pada kami. Mereka membentuk lingkaran longgar di sekitar kios papercase. Dari pos komandonya di atas body shop, babi meraung perintah yang gamblang untuk menyerang. Kemudian, ramuan itu menghantam ususku. Sihir mengalir ke sekujur tubuhku. Mulutku terasa seperti habis menelan seekor bangkai katak, tetapi sekarang aku mengerti mengapa ramuan sangat populer di kalangan penyihir kuno. Mantra animasi itu, yang untuk menulisnya saja aku butuh waktu berhari-hari dan biasanya perlu waktu setidaknya 1 jam untuk merapalkannya,
sekarang menggelenyar dalam aliran darahku. Kekuatan menyerbu ke ujung-ujung jariku. Satu-satunya masalahku adalah menyalurkan sihir itu, memastikan sihir tidak membakarku hingga hancur. Aku memanggil Isis dengan segenap kemampuanku, menyedot kekuatannya untuk membantuku membentuk mantra sihir. Kubayangkan apa yang kuinginkan, dan kata berkekuatan yang tepat langsung muncul di benakku, lindungi. Endah. Kulepaskan sihir itu. Sebuah hieroglif emas terbakar di depanku, gelombang cahaya emas bergelombang ke sekujur ruang terbuka stasiun. Pasukan babun bimbang. Babi nyaris terjatuh dari atas atap body shop. Bahkan, Nehbet menguak dan terhuyung-huyung di atas balok penopang langit-langit. Di seluruh penjuru stasiun, benda-benda mati mulai bergerak. Ransel dan koper tiba-tiba mulai beterbangan. Rak-rak majalah, permen karet, permen, dan aneka minuman dingin memelesat keluar dari toko-toko dan menyerang pasukan babun. Kepala perunggu patung yang terpenggal tadi memelesat entah dari mana dan menghantam dada babi, membuatnya terjungkal ke belakang dan menembus atap body shop. Tornado koran Financial Times yang berwarna merah muda terbang berputar ke arah langit-langit. Koran-koran itu mengerubungi Nehbet yang terhuyung-huyung, tak bisa melihat, dan terjatuh dari tempatnya bertengger sambil melengking nyaring. Sekujur tubuhnya diselubungi warna merah muda dan hitam. Lari! Aku memberi aba-aba kepada teman-temanku. Kami memelesat menuju pintu keluar, meliuk-liuk melewati babun-babun yang terlalu sibuk untuk menghentikan kami. Salah seekor babun tengah digebuki oleh setengah lusin botol air bersoda. Babun yang lain sedang menangkis sebuah koper dan beberapa ponsel BlackBerry yang melakukan gerakan ala kamikaze. Babi berusaha bangkit, tetapi pusaran produk body shop menyerbu di sekelilingnya lotion, busa gambas kering, dan sampo memukulinya, menyemproti matanya, dan berusaha memberinya perawatan tubuh ekstrim. Dia meraung marah, tergelincir dan jatuh kembali ke toko yang hancur lebur itu. Aku ragu jampi-jampiku akan menimbulkan kerusakan permanen terhadap dewa-dewi itu, tetapi dengan sedikit keberuntungan, mantra itu akan membuat mereka sibuk selama beberapa menit. Liz, Emma, dan aku berhasil keluar dari stasiun. Dengan mengungsinya seisi stasiun, aku tidak terlalu berharap ada taksi di tempat antreannya, dan tepian jalan memang kosong. Aku pasrah harus berlari sampai jembatan Waterloo, meskipun Emma tidak memakai sepatu, dan ramuan tadi membuatku ingin muntah. Lihat, kata Liz. Oh, bagus sekali, Sadie, kata Emma. Apa? Tanyaku. Apa yang telah kulakukan? Kemudian, aku melihat sopir itu seorang pria yang luar biasa pendek dan kumal berdiri di ujung jalan mobil dalam balutan setelan berwarna hitam, memegang plakat bertuliskan Kane. Kurasa teman-temanku mengira aku telah memanggilnya dengan sihir. Sebelum aku bisa memberitahukan yang sebenarnya, Emma berkata, "Ayo!" Dan mereka berlari kecil menuju pria pendek itu. Aku tidak punya pilihan selain mengikuti. Aku teringat perkataan Anubis soal menyuruh sopirku menjemput. Kurasa pasti orang inilah yang dimaksud, tetapi semakin kami dekat, semakin aku tidak bersemangat menemuinya. Tingginya separuh tinggiku, tubuhnya lebih gempal ketimbang pamanku, Amos, dan lebih jelek daripada semua orang di planet ini. Raut wajahnya jelas-jelas seperti manusia purba. Di bawah alis lebatnya yang hanya sebelah, salah satu matanya lebih besar daripada yang lain. Janggutnya terlihat seperti sering dipakai untuk menggosok panci berminyak. Kulitnya dihiasi bilur-bilur merah, dan rambutnya terlihat seperti sarang burung yang habis dibakar lalu diinjak-injak. Ketika melihatku, dia mengerutkan kening dengan marah, yang sama sekali tidak memperbaiki penampilannya. Akhirnya, aksennya Amerika. Dia beserdawa ke dalam kepalan tangannya, dan bau kare yang menguar nyaris membuatku pingsan. Teman Bast? Sadie Kane? NG, mungkin. Kuputuskan untuk bicara serius dengan Bast mengenai pilihan temannya.
Omong-omong, ada 2 dewa yang berusaha membunuh kami. Pria kecil berkutil itu berdecak, jelas tidak terkesan. Kalau begitu, kurasa kalian ingin jembatan. Dia berbalik menuju tepi jalan dan berteriak, "Beo!" Sebuah limusin Mercedes hitam muncul entah dari mana, seolah keluar karena ditakut-takuti. Si sopir melirik ke arahku dan mengangkat alis. "Nah, ayo masuk. Aku tidak pernah naik limusin sebelumnya. Kuharap sebagian besar limusin lebih nyaman daripada yang kami naiki." Tempat duduk bagian belakangnya diseraki wadah-wadah kare dari restoran, kertas pembungkus fish and chips, kantong-kantong keripik, dan beraneka kaos kaki kotor. Meskipun begitu, Emma, Liz, dan aku berdesak-desakan di belakang, karena kami semua tidak berani duduk di depan. Kalian mungkin mengira aku gila mau naik mobil dengan orang asing. Kalian benar, tentu saja. Namun, Bas telah menjanjikan bantuan buat kami dan Anubis memberitahuku bahwa akan ada sopir. Fakta bahwa bantuan yang dijanjikan kepada kami adalah seorang pria bertubuh kecil yang memiliki higienitas buruk dan limusin sihir tidak terlalu mengagetkanku. Aku sudah pernah melihat hal-hal yang lebih aneh. Selain itu, aku tidak punya banyak pilihan. Ramuan itu telah memudar pengaruhnya, dan rasa lelah akibat melepaskan sihir sebesar itu membuat kepalaku terasa ringan dan kakiku goyah. Aku tidak yakin bisa berjalan ke jembatan Waterloo tanpa semaput. Si sopir menginjak gas dan meluncur keluar dari stasiun. Polisi telah mengepung stasiun, tetapi limusin kami meliuk-liuk di sekitar barikade, melewati sekelompok mobil van BBC serta segerombolan penonton, dan tidak seorang pun memperhatikan kami. Sang sopir mulai menyiulkan serangkaian nada yang terdengar seperti lagu Randy Newman, Short People. Kepalanya nyaris tidak mencapai sandaran kepala. Yang bisa kulihat hanyalah segumpal rambut kotor dan sepasang tangan berbulu pada kemudi. Pada pelindung matahari, tertempel selembar kartu identitas yang memuat fotonya semacam foto. Foto itu diambil dari jarak yang sangat dekat, hanya menampilkan sebatang hidung yang tidak masuk fokus dan mulut yang menjijikkan, seolah dia sedang berusaha memakan kameranya. Kartu itu bertuliskan, "Pengemudi Anda adalah BS." "Kau Bes, betul?" tanyaku. "Betul," jawabnya. "Mobilmu berantakan betul," Liz menggumam. "Kalau ada satu orang lagi yang mengatakan betul," gerutu Emma, "aku akan muntah." "Apakah kau ini Emmer Bes?" tanyaku, berusaha mencocokkan namanya dengan mitologi Mesir. Aku cukup yakin mereka tidak punya dewa sopir. "Lord Bes? Bes yang teramat pendek?" "Cuma Bes," gerutunya. "Satu S dan, bukan, itu bukan nama perempuan. Berani memanggilku Besi, maka aku terpaksa membunuhmu. Sementara soal pendek, aku ini dewa orang cebol. Jadi, apa yang kau harapkan?" "Oh, ada air botolan di belakang sana kalau kalian haus." Aku menatap ke bawah. Ada 2 botol air setengah kosong menggelinding di bawah kakiku. Ada bekas lipstik pada tutup salah satu botol itu. Yang lain terlihat seperti habis digerogoti. Tidak haus, aku memutuskan. Liz dan Emma menggumamkan persetujuan. Aku terkejut mereka tidak terserang katatonia setelah peristiwa malam ini, tetapi bagaimanapun, mereka teman-teman baikku. Aku tidak mungkin bergaul dengan cewek-cewek yang tidak punya nyali, kan? Bahkan, sebelum menemukan sihir, perlu ketahanan yang kuat dan sejumlah besar kemampuan menyesuaikan diri untuk menjadi temanku. Kau tidak boleh berkomentar, Charter. Kendaraan-kendaraan polisi memblokir jembatan Waterloo, tetapi Bes meliuk-liuk melewatinya, melompati trotoar, dan terus melaju. Polisi-polisi itu bahkan tidak berkedip. "Apa kita tidak kasat mata?" tanyaku. "Bagi sebagian besar manusia," Bes beserdawa. "Mereka itu cukup dungu, ya? Dengan pengecualian orang-orang yang ada di sini,
dan lain-lain. Kau benar-benar dewa? Tanya Liz. Besar, kata Bess, aku ini tokoh besar di dunia para dewa. Dewa orang cebol yang besar, Emma terkagum-kagum, maksudmu seperti kurcaci cebol di cerita Putih Salju, atau semua orang cebol? Bess merentangkan kedua tangannya, yang membuatku agak cemas karena dia melepas kedua tangannya dari kemudi. Orang Mesir itu pintar. Mereka menghormati orang-orang yang terlahir tidak biasa. Orang cebol dianggap sangat magis. Jadi, ya, aku adalah dewa orang-orang cebol. Liz berdeham. Bukankah ada istilah lebih sopan yang seharusnya kita gunakan sekarang ini? Seperti orang kecil, atau orang dengan keterbatasan tinggi, atau aku tidak akan menyebut diriku sebagai dewa orang-orang dengan keterbatasan tinggi, Bess menggerutu. Aku ini cebol. Nah, kita sudah sampai, tepat pada waktunya. Dia memutar mobil hingga berhenti di tengah jembatan. Saat melihat ke belakang, aku hampir mengeluarkan isi perutku. Sosok hitam bersayap tengah berputar-putar di atas tepian sungai. Di ujung jembatan, babi sedang menangani barikade dengan caranya sendiri. Dia melemparkan mobil-mobil polisi ke sungai Thames, sementara para petugas kepolisian berhamburan dan menembakkan senjata mereka, meskipun peluru tampaknya tidak berefek pada bulu laksana baja milik Dewa Babun tersebut. Kenapa kita berhenti? Tanya Emma. Bess berdiri di atas tempat duduknya dan meregangkan badan, sesuatu yang bisa dilakukannya dengan cukup mudah. Ini sungai, katanya, tempat yang bagus untuk bertarung melawan dewa-dewi, kalau aku boleh berkata begitu. Semua kekuatan alam yang mengalir di bawah kaki ini membuat kami kesulitan untuk tetap bertahan di dunia manusia. Saat memandanginya dengan lebih cermat, aku bisa melihat apa maksudnya. Wajah Bess berpendar-pendar seperti Fata Morgana. Sebuah gumpalan terbentuk di tenggorokanku. Inilah saat-saat penentuan. Aku merasa mual gara-gara ramuan dan rasa takut. Aku sama sekali tidak yakin aku punya cukup sihir untuk melawan kedua dewa ini. Namun, aku tidak punya pilihan. Liz, Emma, ujarku, kita akan keluar. Keluar? Liz mengerang. Emma menelan ludah. Apa kau yakin aku tahu kalian takut? Ujarku, kalian harus melakukan persis seperti yang kukatakan. Mereka mengangguk ragu dan membuka pintu mobil. Anak-anak malang. Lagi-lagi aku berharap tidak usah melibatkan mereka, tetapi sejujurnya, setelah melihat kakek nenekku kerasukan, aku tidak sanggup membiarkan teman-temanku lepas dari pengawasanku. Bess menahan dorongan untuk menguap. Butuh bantuanku? NG. Babi tengah berjalan dengan langkah-langkah berat ke arah kami. Nehbet berputar-putar di atasnya, memekikkan perintah. Jika sungai memang memengaruhi mereka, mereka tidak menunjukkannya. Aku tak bisa melihat bagaimana dewa orang cebol bisa melawan kedua dewa ini, tetapi aku berkata, ya. Aku perlu bantuan. Baik. Bess menggemeretakkan buku-buku jarinya. Kalau begitu, keluarlah. Apa? Aku tak bisa berganti pakaian sementara kau berada di dalam mobil, kan? Aku harus mengenakan kostum jelekku. Kostum jelek? Sana. Si cebol memerintah. Aku akan keluar sebentar lagi. Tak perlu disuruh-suruh lagi. Tidak seorang pun di antara kami ingin melihat lebih banyak bagian tubuh Bess ketimbang yang harus kami lihat. Kami pun keluar, sementara Bess mengunci pintu di belakang kami. Jendela-jendela mobil diberi lapisan sangat gelap. Jadi, kami tidak bisa melihat ke dalam. Sejauh yang ku tahu, Bess bisa saja sedang bersantai-santai, mendengarkan musik sementara kami dibantai. Aku jelas tidak terlalu banyak berharap pergantian kostum akan mengalahkan Nehbet dan babi. Aku menatap teman-temanku yang ketakutan, kemudian menatap ke arah dua dewa yang sedang menyerbu ke arah kami. Kita akan memberikan perlawanan terakhir di sini.
Oh, tidak, kata Liz. Aku benar-benar tidak suka istilah perlawanan terakhir. Aku menggeledah tasku dan mengeluarkan sebatang kapur serta 4 anak Horus. Liz, letakkan patung-patung ini di 4 mata angin utara, selatan, dan seterusnya. Emma, ambil kapur ini. Gambarlah lingkaran yang menghubungkan patung-patung itu. Kita hanya punya waktu beberapa detik. Aku menukar kapur dengan tongkat yang dipegangnya, kemudian mengalami kilasan deja-vu yang sangat tidak menyenangkan. Aku baru saja menyuruh teman-temanku bertindak persis seperti Zia Rashid menyuruh-nyuruhku ketika kami pertama kali menghadapi musuh bersama-sama. Aku tidak ingin menjadi seperti Zia. Di lain pihak, kusadari untuk pertama kalinya betapa besar keberanian yang tentunya dia miliki untuk menghadapi sesosok dewi sembari melindungi 2 penyihir yang masih hijau. Aku benci mengatakannya, tetapi itu memberiku rasa hormat yang baru terhadapnya. Aku berharap memiliki keberanian seperti dirinya. Aku mengangkat tongkat serta tongkat sihirku dan berusaha memusatkan pikiran. Waktu seolah melambat. Kukerahkan seluruh indraku hingga aku menyadari segala sesuatu di sekelilingku. Emma yang sibuk bekerja dengan kapur untuk menyelesaikan lingkaran, jantung Liz yang berdebar terlalu cepat. Kaki besar babi yang berdentam-dentam di atas jembatan saat dia berlari ke arah kami, Sungai Thames yang mengalir di bawah jembatan, dan arus Duat yang mengalir di sekitarku dengan sama kuatnya. Bas pernah mengatakan kepadaku bahwa Duat itu seperti lautan sihir di bawah permukaan dunia manusia. Jika itu benar, maka tempat ini jembatan di atas air yang mengalir laksana arus jet. Sihir mengalir lebih kuat di sini. Bisa menenggelamkan mereka yang tidak waspada. Bahkan, dewa pun mungkin bisa terbawa arus. Aku berusaha meneguhkan diri dengan berkonsentrasi pada bentangan darat di sekitarku. London adalah kotaku. Dari sini, aku bisa melihat semuanya: gedung parlemen, London Eye, bahkan Cleopatra S. Needle di Tanggul Victoria, tempat ibuku meninggal. Jika aku gagal sekarang, begitu dekat dengan tempat ibuku mengeluarkan sihir, terakhirnya tidak. Aku tidak boleh membiarkan itu terjadi. Babi tinggal semeter lagi ketika Emma selesai membuat lingkaran. Kusentuhkan tongkatku pada kapur, dan cahaya keemasan berpijar. Si dewa babun menghantam bidang kekuatan pelindungku seakan itu adalah dinding logam. Dia terhuyung-huyung mundur. Nehbet berbelok menjauh pada detik terakhir dan terbang mengitari kami sambil berkauk-kauk frustrasi. Sayangnya, cahaya lingkaran itu mulai berkedip-kedip. Ibu sudah mengajariku sejak aku masih sangat kecil, untuk segala tindakan, ada reaksi yang sepadan dan berkebalikan. Itu berlaku baik untuk sihir maupun sains. Kekuatan serangan babi membuatku melihat titik-titik hitam. Jika dia menyerang lagi, aku tidak yakin bisa mempertahankan lingkaran itu. Aku bertanya-tanya apakah aku harus keluar dari lingkaran, menjadikan diriku sebagai target. Jika aku menyalurkan energi ke dalam lingkaran terlebih dahulu, lingkaran itu mungkin akan bertahan selama beberapa waktu, bahkan bila aku mati. Setidaknya, teman-temanku akan selamat. Zia Rashid barangkali berpikiran sama pada Natal silam ketika dia melangkah keluar dari lingkarannya untuk melindungi Carter dan aku. Dia benar-benar berani, sungguh menyebalkan. Apapun yang terjadi kepadaku, aku berkata kepada teman-temanku, tetaplah berada di dalam lingkaran. Sadie, kata Emma, aku tahu nada suara itu. Apapun yang kau rencanakan, jangan lakukan. Kau tidak boleh meninggalkan kami, Liz memohon. Kemudian, dia berteriak kepada babi dengan suara melengking, pergi sana, dasar monyet jelek berbusa. Temanku ini tidak ingin membinasakanmu, tapi dia akan melakukannya. Babi menggeram. Dia memang agak berbusa berkat serangan body slop, dan aromanya wangi. Beberapa busa sampo berbeda warna dan butiran sabun mandi membuat kusut bulu-bulu peraknya. Nehbet tidak tampak baik-baik saja. Dia bertengger di atas tiang lampu di dekat situ,
Tampak seperti habis dikeroyok oleh seluruh isi gerai makanan West Cornwall Pasty Company. Serpihan-serpihan daging, keju, dan kentang bertebaran di mantel bulunya, menjadi saksi bagi pai daging sihir pemberani yang telah menyerahkan hidupnya yang singkat demi menahan Necdet. Rambut Necdet dihiasi garpu-garpu plastik, serbet, dan carikan surat kabar berwarna merah muda. Dia terlihat sangat ingin mengoyak-ngoyakku. Satu-satunya kabar baik, anak buah babi tampaknya tidak berhasil keluar dari stasiun. Kubayangkan sepasukan babun bertaburan makanan didorong ke mobil polisi dan diborgol. Bayangan itu agak mengobarkan semangatku. Necdet menggeram. Kau mengejutkan kami di stasiun, Sadie Kane. Kuakui, itu prestasi hebat. Dan membawa kami ke jembatan ini usaha yang bagus. Tapi, kami tidak selemah itu. Kau sudah tidak punya kekuatan untuk melawan kami lagi. Kalau kau tak bisa mengalahkan kami, kau tidak akan bisa membangunkan Ra. Kalian seharusnya membantuku, ujarku, bukannya berusaha menghalangiku. Babi menggerung. Benar, si Dewi Burung Bangkai menyepakati. Yang kuat bisa bertahan tanpa bantuan. Yang lemah harus dibunuh dan dimakan. Yang manakah dirimu, nak? Jujurlah. Sejujurnya, aku sudah hendak ambruk. Jembatan ini seperti berputar-putar di bawahku. Sirene meraung di kedua tepian sungai. Semakin banyak polisi berdatangan ke barikade, tetapi untuk sementara mereka tidak berusaha maju. Babi memamerkan taringnya. Dia begitu dekat sampai-sampai aku bisa mencium aroma bulunya yang bersampo dan bau napasnya yang busuk. Kemudian, aku melihat kacamata kakek masih menempel di atas kepalanya, dan seluruh amarahku pun muncul kembali. Coba saja, tantangku. Aku mengikuti jalan ISIS. Lawan aku, dan akan kuhancurkan kalian. Aku berhasil mengangkat tongkatku. Babi melangkah mundur. Necdet terhuyung di atas tiang lampunya. Wujud mereka berpendar sesaat. Sungai memang melemahkan mereka, menggendurkan ikatan mereka dengan dunia manusia seperti gangguan pada jalur sambungan ponsel. Namun, itu tidak cukup. Necdet pasti melihat keputusasaan di wajahku. Dia adalah Dewi Burung Bangkai. Dia ahli mencari tahu kapan mangsanya sudah tamat. Usaha terakhir yang bagus, nak, katanya, nyaris dengan nada menghargai. Tapi, kau sudah habis. Babi, serang. Si dewa babun berdiri dengan bertumpu pada kedua kaki belakangnya. Aku bersiap-siap menyerang dan melancarkan ledakan energi terakhir menyedot sumber kehidupanku sendiri dan berharap bisa membuat dewa-dewi itu menguap. Aku harus memastikan Liz dan Emma selamat. Kemudian, pintu limusin terbuka di belakangku. Bes mengumumkan, tidak seorang pun boleh menyerang siapa-siapa. Kecuali aku, tentu saja. Necdet menjerit ketakutan. Aku menoleh untuk melihat apa yang terjadi. Seketika itu juga, aku berharap bisa mencongkel kedua bola mataku hingga terlepas dari kepala. Liz mengeluarkan bunyi tercekik. Ya Tuhan, tidak. Itu salah. Ada. Emma berteriak dalam bahasa babun yang sempurna. Hentikan dia. Bes benar-benar mengenakan kostum jeleknya. Dia naik ke atas atap limusin dan berdiri di sana, kedua kaki terpancang, tangan bertolak pinggang, seperti Superman hanya saja, Bes cuma memakai celana dalam. Bagi yang memiliki jantung lemah, aku tidak akan menceritakan terlalu banyak detail, namun, Bes, yang tingginya hanya semeter, tengah memamerkan tubuhnya yang menjijikkan, perutnya yang gendut, anggota badannya yang berbulu, kakinya yang jelek, bagian-bagian lembek yang menjijikkan dan hanya mengenakan celana renang berwarna biru. Bayangkan orang paling jelek yang pernah kalian lihat di pantai yang terbuka untuk umum, orang yang seharusnya dilarang mengenakan pakaian renang. Bes terlihat lebih buruk daripada itu.
Aku tidak yakin harus berkata apa selain, pakai baju, dong. Bes terbahak-bahak jenis tawa yang mengatakan haha. Aku luar biasa. Tidak, sampai mereka pergi, katanya. Atau, aku akan terpaksa menakut-nakuti mereka hingga kembali ke Duat. Ini bukan urusanmu, Dewa Cebol. Nehbet menggeram, mengalihkan pandangan dari keburukan Bes. Pergi sana. Anak-anak ini berada dalam perlindunganku, Bes bersikeras. Aku tidak mengenalmu, ujarku. Aku baru bertemu denganmu hari ini. Omong kosong. Kau jelas-jelas meminta perlindunganku. Aku tidak meminta patroli celana renang. Bes melompat menuruni limusin dan mendarat di depan lingkaranku, menempatkan diri di antara babi dan aku. Si Cebol bahkan tampak lebih mengerikan dari belakang. Punggungnya begitu berbulu hingga terlihat seperti mantel bulu cerpelai. Dan, di bagian belakang celana renangnya tertulis kebanggaan orang Cebol. Bes dan babi saling mengitari satu sama lain seperti pegulat. Si Dewa Babun mencoba meninju Bes, tetapi si Cebol gesit. Dia cepat-cepat menaiki dada babi dan menanduk hidung babun itu. Babi sempoyongan ke belakang saat si Cebol terus menghantamnya, menggunakan wajahnya sebagai senjata mematikan. Jangan lukai dia, teriakku. Kakekku ada di dalam sana. Babi terkulai di terali. Dia mengerjap-ngerjapkan mata, berusaha menyeimbangkan diri lagi, tetapi Bes meniupkan napasnya, dan bau kare yang menguar pasti sudah sangat keterlaluan. Kedua lutut si babun menekuk. Tubuhnya berpendar-pendar dan mulai mengecil. Dia ambruk di atas trotoar dan memudar menjadi pensiunan bertubuh pendek gemuk dan berambut abu-abu yang mengenakan kardigan sobek-sobek. Kakak! Aku tidak tahan lagi. Ku tinggalkan lingkaran perisai dan berlari ke sampingnya. Dia akan baik-baik saja, Bes berjanji. Kemudian, dia berbalik ke arah Dewi Burung Bangkai. Sekarang giliranmu, Nehbet. Pergi. Aku mencuri tubuh ini dengan jujur. Ratapnya. Aku suka di sini. Kau yang meminta. Bes menggosok-gosokkan kedua tangannya, menarik napas dalam, dan melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Jika aku sekadar mengatakan dia membuat raut wajah tertentu dan berteriak beo, itu benar secara teknis, tetapi tidak akan mendekati kengeriannya. Kepalanya membesar. Rahangnya membuka hingga mulutnya menjadi 4 kali lipat lebih lebar. Kedua matanya menonjol seperti semacam jeruk. Rambutnya berdiri tegak seperti rambut bas. Dia menggoyangkan wajahnya dan mengayunkan lidahnya yang hijau berlendir, lalu melengkingkan beo. Begitu keras sampai suaranya bergulung di sepanjang sungai Thames, seperti tembakan meriam. Ledakan keburuk-rupaan murni ini menerbangkan mantel bulu Nehbet dan menguras seluruh warna dari wajah si Dewi Burung Bangkai. Teriakan itu merontokkan inti diri sang dewi bagaikan sehelai kertas tisu terkena badai. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua linglung berdaster bunga-bunga, yang tengah berjongkok di atas tiang lampu. Oh, ampun! Nenek pun pingsan. Bes melompat dan menangkap nenek sebelum jatuh ke sungai. Wajah si Cebol kembali normal ya, setidaknya jelek yang normal dan dia meletakkan nenek dengan hati-hati di atas trotoar di sebelah kakek. Terima kasih, ucapku kepada Bes. Nah, sekarang, maukah kau memakai baju? Dia melemparkan seringai lebar kepadaku, yang tanpanya hidupku akan baik-baik saja. Kau boleh juga, Sadi Kane. Aku mengerti mengapa Bast menyukaimu. Sade? Kakekku mengerang, kelopak matanya bergetar membuka. Aku di sini, Kek. Ku usap-usap dahinya. Bagaimana perasaan kakek? Aku merasakan dorongan aneh untuk makan buah mangga. Matanya jadi juling. Dan, barangkali serangga. Kau menyelamatkan kami? Sebenarnya bukan, aku mengaku. Temanku ini tentu saja dia yang menyelamatkanmu,
tukas Bes. Cucumu ini pemberani. Penyihir hebat. Kakek memfokuskan pandangan kepada Bes dan merengut. Dewa-dewi Mesir sialan dalam pakaian renang yang sangat terbuka. Inilah sebabnya kami tidak melakukan sihir. Aku mendesah lega. Jika kakek sudah mulai berkeluh kesah, aku tahu dia akan baik-baik saja. Nenek masih pingsan, tetapi napasnya tampak teratur. Rona di pipinya sudah kembali. Kita harus pergi, kata Bes. Manusia-manusia itu sudah siap menyerbu jembatan. Aku memandang sekilas ke arah barikade dan melihat apa yang dimaksud Bes. Sebuah tim penyerang mulai berkumpul, petugas-petugas berkostum anti peluru yang membawa senapan, peluncur granat, dan barangkali mainan-mainan seru lain yang bisa membunuh kami. Liz, Emma. Aku memanggil. Bantu aku mengurus kakekku. Teman-temanku berlari mendekat dan mulai membantu kakek duduk, tetapi Bes berkata, mereka tak bisa ikut. Apa? Desakku. Tapi, kau bilang mereka manusia biasa, kata Bes. Mereka tidak seharusnya ikut dalam pencarianmu. Kalau kita hendak mengambil gulungan kedua dari Fatman Shikov, kita harus berangkat sekarang. Kau tahu tentang itu? Kemudian, aku ingat bahwa dia sudah bicara dengan Anubis. Bahaya yang dihadapi kakek nenek dan teman-temanmu di sini lebih kecil, kata Bes. Polisi akan menanyai mereka, tapi mereka tidak akan memandang orang tua dan anak-anak sebagai ancaman. Kami bukan anak-anak, Emma menggerutu. Burung bangkai, nenek berbisik dalam tidurnya. Pai daging. Kakek batuk-batuk. Cebol ini benar, Sadi. Pergilah. Aku akan bugar kembali sesaat lagi, meski patut disayangkan pria babun tadi tidak meninggalkan sebagian kekuatannya untukku. Sudah lama sekali aku tidak merasa sekuat itu. Kutatap kakek, nenek, dan teman-temanku yang kusut masai. Hatiku terasa seperti ditarik-tarik ke banyak arah, lebih daripada wajah Bes. Aku sadar si cebol benar, mereka lebih aman di sini menghadapi tim penyerang daripada pergi bersama kami. Aku juga menyadari bahwa mereka tidak semestinya ikut dalam perburuan sihir kami. Kakek nenekku sudah lama memilih untuk tidak menggunakan kemampuan leluhur mereka. Dan, teman-temanku hanyalah manusia biasa yang pemberani, gila, konyol, dan sangat mengagumkan. Namun, mereka tak bisa pergi ke tempat yang harus kudatangi. Sadie, tidak apa-apa. Emma memperbaiki posisi kacamatanya yang pecah dan berusaha tersenyum. Kami bisa menangani polisi. Bukan pertama kalinya kami harus mengobrol sebentar, kan? Akan kami urus kakek dan nenekmu, Liz berjanji. Tidak butuh diurus, kakek memprotes. Kemudian, dia terbatuk-batuk. Pergilah, sayang. Si dewa babun tadi berada di dalam kepalaku. Aku bisa mengatakan kepadamu dia berniat membinasakanmu. Selesaikan pencarianmu sebelum dia mengejarmu lagi. Aku bahkan tak bisa menghentikannya. Aku tidak bisa. Dia menatap marah tangan tuanya yang gemetaran. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Sekarang, pergilah. Maafkan aku berkata kepada mereka semua. Aku tidak bermaksud maaf. Kata Emma, Sadi Kane, itu tadi pesta ulang tahun paling keren yang pernah kuhadiri. Sekarang, pergilah. Dia dan Liz memelukku, dan sebelum aku sempat menangis, Bes menggiringku memasuki Mercedes. Kami berkendara ke utara menuju Tanggul Victoria. Kami hampir mencapai barikade ketika Bes melambatkan mobil. Ada apa? Tanyaku. Tak bisakah kita lewat tanpa terlihat? Bukan para manusia biasa yang kukhawatirkan. Bes menunjuk. Semua polisi, reporter, dan penonton di sekitar barikade telah jatuh tertidur. Beberapa personel militer yang mengenakan perisai tubuh meringkuk di atas trotoar,
memeluk senapan mereka seakan-akan itu adalah boneka beruang. Berdiri di depan barikade, menghalangi mobil kami, adalah Carter dan Walt. Tampang mereka acak-acakan dan napas mereka berat, seakan mereka telah berlari dari Brooklyn ke sini. Mereka berdua menyiagakan tongkat sihir mereka. Carter melangkah maju, mengacungkan pedangnya ke kaca depan. "Lepaskan dia!" Carter berteriak kepada Bess. "Atau aku akan menghancurkanmu!" Bess melirikku. "Haruskah aku menakut-nakutinya?" "Tidak," ujarku. "Itu adalah sesuatu yang tak mau kulihat lagi. Aku akan menanganinya." Aku melangkah keluar dari limusin. "Halo, teman-teman." Pengaturan waktu yang tepat sekali. Walt dan Carter mengerutkan kening. "Kau tidak berada dalam bahaya?" Walt bertanya kepadaku. "Tidak lagi." Carter menurunkan pedangnya dengan enggan. "Maksudmu, pria jelek ini adalah teman," ujarku. "Teman Bas. Dia juga sopir kita." Carter tampak bingung, sekaligus jengkel dan gelisah, suatu akhir yang memuaskan untuk pesta ulang tahunku. "Sopir kemana?" tanyanya. "Rusia, tentu saja," jawabku. "Masuklah."